Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nafas Tumeng dengan NIM 2205040. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerly Chewet Book. Pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerly Chewet Book adalah prinsip hukum yang mengakui bahwa manusia memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang penuh dalam sistem hukum perdata ini. Berarti bahwa manusia memiliki hak-hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Pengakuan ini mencakup hak untuk memiliki dan mengatur properti melalui perjanjian dan menuntut pelaksanaan hak-haknya di pengadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori fiksi dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Yang pertama, teori fiksi atau fiksi. Teori ini menganggap badan hukum sebagai konstruksi hukum semata yang diberikan oleh undang. Badan hukum diciptakan oleh hukum dengan memberikan kepadanya keberadaan hukum, meskipun secara alamiah badan tersebut sebenarnya tidak memiliki eksistensi fisik atau kehendak seperti manusia. Dalam konteks ini, badan hukum dianggap memiliki kemampuan hukum untuk memperoleh hak dan kewajiban, melakukan tindakan hukum, dan bertindak sebagai subjek hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori organ. Teori ini menganggap badan hukum sebagai organ atau perpanjangan dari individu atau kelompok manusia yang bertindak sebagai badan hukum. Dalam konteks ini, badan hukum diperlakukan sebagai perpanjangan dari individu atau kelompok manusia yang mendirikannya. Tindakan dan kewenangan badan hukum diatribusikan kepada individu atau kelompok manusia yang bertindak atas namanya. Teori organ mempertimbangkan bahwa badan hukum memiliki keberadaan nyata dan dapat bertindak sebagaimana diizinkan oleh undang-undang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga Burgerly Chewet Book. Buku kedua dan buku ketiga dalam Burgerly Chewet Book mengatur bidang hukum perdata yang berbeda. Buku kedua atau tentang hak-hak real. Buku kedua mengatur tentang hak-hak kepemilikan atas benda-benda atau properti. Ini mencakup peraturan tentang hak milik, hak tanggungan, hak pakai, dan hak sewa, serta pembentukan pemindahan dan penghapusan hak-hak tersebut. Buku ketiga atau tentang kewajiban. Buku ketiga mengatur tentang kewajiban hukum atau individu atau pihak-pihak dalam perdata. Ini mencakup peraturan tentang kontrak perikatan, perbuatan melawan hukum, dan tanggung jawab hukum. Keempat yaitu saya akan menyebutkan dan menjelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Baik, asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut. A. Yaitu asas kesetaraan. Pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan. B. Asas kebebasan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun. C. Yaitu asas monogami. Perkawinan hanya dapat dilakukan antara satu pria atau satu wanita. D. Yaitu asas tanggung jawab. Asas tanggung jawab adalah pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk saling memberikan nafkah perlindungan dan dukungan satu sama lain, serta memberikan perlindungan dan pengasuhan kepada anak-anak yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Yang dimaksud dengan benda dalam hukum perdata, benda merujuk pada segala sesuatu yang dapat memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi subjek hak-hak subjek hukum. Benda dapat berupa benda mati, misalnya tanah, kendaraan, maupun uang, atau benda hidup, misalnya hewan dan tanaman. Pemilik benda memiliki hak-hak tertentu terhadap benda-benda tersebut. Kedua, saya akan menjelaskan tentang hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang melekat pada benda dan memberikan pemiliknya kekuasaan eksklusif terhadap benda tersebut. Hak kebendaan mencakup hak milik, hak pakai, hak sewa, hak tanggungan, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan benda. Baik,
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber perikatan dalam Burgerlich Wetbook. Baik, sumber perikatan Burgerlich Wetbook dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 217 yang menyebutkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau Overeenkomsten. B. Undang-undang Wetbook bepaling atau perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigheid. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak untuk membuat, mengubah, atau menghapus hubungan hukum. Undang-undang dapat mengatur kewajiban-kewajiban yang timbul secara otomatis tanpa perlu adanya perjanjian. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, sehingga menimbulkan kewajiban hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wujud prestasi dalam Burgerlich Wetbook dan saya akan menyebutkan dasar hukumnya. Wujud prestasi dalam Burgerlich Wetbook merujuk pada kewajiban pihak untuk melakukan atau memberikan sesuatu kepada pihak lain. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 6 ayat 262 dan pasal 6 ayat 271 Burgerlich Wetbook. Dan ada beberapa wujud prestasi yang diatur dalam Burgerlich Wetbook, antara lain prestasi berupa penyerahan benda atau levering, prestasi berupa pembayaran uang atau betaling, prestasi berupa prestasi berupa tindakan atau penghapusan atau done of nalaten. Perjanjian dalam Burgerlich Wetbook diatur dalam pasal 6 ayat 217 sampai 6 ayat 234. Berdasarkan perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang menghasilkan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh hukum. Dasar hukum perjanjian dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 217 yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Jadi, ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Baik, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang perjanjian dalam Burgerlich Wetbook diatur dalam pasal 6 ayat 217 dan 6 ayat 234. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang menghasilkan kewajiban-kewajiban yang diakui oleh hukum. Dasar hukum perjanjian dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 217 yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau ganti rugi atas pelanggaran tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan.